Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan tentang metode clustering, yaitu salah satu metode data mining yang dimana ini digunakan untuk pengelompokan. Pertama, memperkenalkan dulu apa itu metode clustering. Clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Jadi untuk metode clustering ini sendiri, dia itu mengelompokkan data secara mengelompokkan data dari data-data yang banyak itu sesuai dengan atribut yang sama. Contohnya seperti misalkan ada hewan gitu, hewan berkaki 4, terdapat ada kuda, ada kucing, ada serigala atau dan sebagainya. Itu konsepnya itu mengelompokkan berdasarkan atribut yang terdekat. Misalkan kalau tadi seperti hewan berkaki 4, berarti kan hewan berkaki 4 itu banyak. Sedangkan mereka itu tentunya punya atribut atau punya ciri khusus yang mereka itu saling, misalkan kuda itu sebagai hewan herbivora, terus kucing sebagai karnivora, atau serigala sebagai karnivora, terus lagi hewan berkaki 4 yang mungkin masuk ke dalam golongan herbivora seperti jerapah dan sebagainya. Itu metode clustering itu mengelompokkan data berdasarkan atribut-atribut yang menyerupai itu atau yang mendekati. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical dan non-hierarchical. Jadi ada dua turunan dari metode clustering ini, dan K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchical atau partitional clustering. Jadi tema kali ini saya ingin membawakan tentang K-means ya, atau bisa juga disebut yang termasuk dari non-hierarchical clustering. Selanjutnya contoh metode clustering. Oke, seperti yang tadi saya bilang, ini istilahnya gambaran ya. Gambaran clustering. Misalkan di sini ada balok kotak, ada oval, ada bulat gitu. Ini kan untuk bagaimana cara mengclusteringkan bentuk-bentuk tersebut. Misalkan ini membuat cluster berdasarkan warna gitu. Ini kan ada banyak data. Misalkan ini ada bentuk ini. Misalkan saya ingin mengcluster berdasarkan warna. Itu konsepnya itu berarti mengelompokkan sesuai dengan warna gitu. Jadi dia dicari gitu. Misalkan ini kotak di sini warnanya kuning dan ini warnanya kuning, jadi dicari gitu. Yang warna kuning sama kuning, jadi memisahkan gitu. Ada berapa cluster sih di satu data full ini gitu. Oke, selanjutnya clustering berdasarkan bentuk. Nah, jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa clustering sebelumnya itu kan berdasarkan warna. Misalkan saya ingin mengclustering bentuk-bentuk atau data-data di sini, ini sebagai gambaran saja. Misalkan data di sini sebagai clustering berdasarkan bentuknya. Berarti misalkan walaupun ini beda ya antara misalkan ini warnanya untuk oval yang pertama ini warnanya kuning, ini oval yang kedua warnanya masih kuning, yang oval ketiga warnanya hijau. Kenapa kok bisa diclusteringkan? Nah, ini misalkan clustering berdasarkan bentuk. Jadi ada atribut yang menyerupai walaupun memang dari segi warna dia beda gitu. Ya, sama dengan bawahnya untuk kotak gitu. Walaupun warnanya berbeda, dia masuk ke dalam klasifikasi berbentuk kotak karena memang bentuknya gitu. Terlepas dari warnanya atau atribut warnanya apa gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hierarchical clustering. Hierarchical clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang memiliki kedekatan kedua. Demikian seterusnya. Jadi
misalkan ada 4 data gitu dengan atribut misalkan 4 data A, B, C, D. A, B, C, D misalkan atribut A, data A atributnya misalkan 1. A itu misalkan 1, terus B itu 2, C itu 3, D itu 4. Nah, itu nanti dijumlah berarti A sama B, terus A sama C, A sama D. Terus selanjutnya dan seterusnya, misalnya B sama A, terus B sama C, B sama D. Jadi untuk membentuk suatu hierarkikal gitu. Jadi ada dua objek yang diambil gitu. Oke, selanjutnya non hierarchical clustering. Berbeda dengan metode hierarchical clustering, metode non hierarchical clustering justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan, 2 atau 3. Cluster ini sebenarnya nggak terpatok 2 atau 3. Istilahnya bebas ya, maksudnya pengambilan cluster itu mau berapa gitu, karena ketika data itu sudah banyak, otomatis nggak mungkin kita hanya membagi menjadi dua cluster gitu. Bisa 2 cluster mungkin nanti, tapi nanti mungkin bakal terlalu banyak gitu. Misalkan mau dipecah menjadi 3 cluster atau 4 cluster, itu bebas untuk penentuan cluster, jumlah clusternya sendiri. Baru proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Jadi untuk metode non hierarchical clustering ini untuk penjumlahannya itu diratakan semua. Jadi perhitungannya itu disamaratakan semua. Metode ini biasa disebut dengan K-means clustering. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa K-means itu termasuk turunan dari non hierarchical clustering. Oke, selanjutnya apa tujuan clustering? Tujuan utama analisis cluster adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek bisa berupa produk, barang, dan jasa, benda, tumbuhan, atau yang lainnya, gitu. Serta orang, koresponden, konsumen, dan sebagainya. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok, bisa dibilang kelompok, sehingga objek-objek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kemiripan satu sama lain. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa metode clustering ini mengelompokkan mengelompokkan data berdasarkan atribut-atribut yang menyerupai. Oke, selanjutnya syarat-syarat clustering diantaranya adalah skalabilitas. Jadi suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah yang besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya saja dalam suatu database tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan memiliki lebih dari jutaan objek. Seperti database itu kan ada banyak atribut, misalkan untuk misalkan dalam penggambarannya itu dalam suatu kelas itu terdapat contohnya 5 siswa gitu. 5 siswa ini kan mungkin untuk dari alamat, misalkan ada yang datang dari sama-sama datang dari Jawa, atau misalkan ada yang datang jadi mengelompokkan berdasarkan, misalkan kalau tadi alamat misalkan ada yang datang dari Jakarta, dikelompokkan dengan yang datang dari Jakarta gitu. Pokoknya sesuai dengan atribut yang memiliki nilai yang sama gitu. Kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. Jadi fleksibel gitu. Syarat-syarat dari ini nggak cuman bentuk numerikal atau objek tertentu yang hanya bisa. Jadi data clustering ini juga harus bisa lebih menyeluruh gitu untuk menganalisa beragam bentuk data. Selanjutnya menemukan cluster dengan bentuk yang tidak terduga. Jadi dalam suatu metode clustering itu diharapkan bisa menemukan istilahnya cluster-cluster yang istilahnya yang baru muncul gitu, baru kelihatan ketika sudah ini sama nih gitu. Jadi menemukan cluster baru yang istilahnya bisa dijadikan data gitu.
Kemampuan untuk dapat menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Oke, perubahan data itu kan signifikan ya. Maksudnya banyak, kadang data itu kan bisa masuk baru gitu. Misalkan data yang lama masuk baru atau yang sama. Ya, itu harus bisa istilahnya mengcover gitu data-data yang misalkan tadinya data A itu masuk ke clustering 1. Oh, tiba-tiba berubah karena ada penambahan data gitu. Metode clustering ini diharapkan bisa menangani hal-hal semacam itu. Terus yang kelima, sensitivitas terdapat perubahan input seperti yang saya jelaskan barusan. Memang sensitivitas itu untuk metode clustering itu harus sangat tinggi karena data itu kan istilahnya masuk keluar gitu, bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi diharapkan metode clustering ini syarat-syaratnya adalah ya bisa meng-up-to-date data-data, entah itu data yang baru atau data yang lama. Nah, yang keenam, mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Yang ini sama kayak poin sebelum-sebelumnya yang poin 2. Ya harus memiliki nggak cuman terpaut dengan satu jenis data gitu. Jadi harus memiliki yang jumlah data, misalkan dia itu mampu menangani data yang jumlahnya tidak sedikit, seperti data-data misalkan database gitu, data kesehatan atau dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya berikut adalah langkah-langkah perhitungan algoritma K-means. Di sini pertama adalah menentukan jumlah cluster. Untuk penentuan jumlah cluster sendiri ini bebas ya, maksudnya ketika data itu banyak ya kita sekiranya menentukan berapa cluster yang ingin dibuat oleh kita. Oke, selanjutnya adalah menentukan nilai centroid. Nah, nilai centroid ini menggunakan rumus cluster center, menggunakan rumus cluster center di mana di mana A atau semua nilai ini nilai keanggotaan dari setiap masing-masing cluster dibagi dengan banyaknya dengan banyaknya anggota yang di dalam cluster. Jadi misalkan ada suatu data berisikan 5 anggota A B C D E memiliki nilai macam-macam ya, misalkan A1 B2. Jadi di masing nilai atribut dari setiap data itu dibagi dengan banyaknya jumlah data tersebut. Dan untuk menghitung jarak titik centroid dengan setiap objek. Lalu ya, untuk ini jarak, jadi menggunakan rumus jarak ya. Rumus jarak ini menggunakan data Euclidean yang di mana X itu data, setiap data di mana X setiap data itu diukur jaraknya dengan Y itu titik centroid. Jadi data, misalkan data pertama itu dengan setiap mengukur jarak dari setiap dari data pertama menuju centroid. Itu dengan pusat centroid, sehingga I dari banyaknya data itu data pertama, misalkan itu data pertama dikurangi dengan jarak centroid, dikurangi dengan centroid dipangkatkan 2. Oke. Selanjutnya perhitungan matematisnya akan saya contohkan. Misalkan dalam ini sudah saya buat ya. Misalkan dalam sebuah data ada data A, B, C, D, E, F, G, H. Ini jadi ada 8 data yang namanya A dengan atribut pertama 1 dan dengan atribut kedua 3. Jadi A memiliki 2 atribut, yang atribut pertama 1 dan atribut kedua 3. Nah, sesuai perhitungan langkah-langkah tersebut ya, menentukan nilai centroid
pertama-tama kita lakukan dulu pengambilan klaster ya. Misalnya pengambilan klaster itu bebas. Jadi dari semua data ini bebas. Nah, di sini saya untuk pembuatan klaster itu saya mengambil 1121. 1121 ini dari mana? Ini diambil dari data G dan H. Nah, itu untuk sebagai centroid dari klaster itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah dibuat data centroidnya, itu lakukan perhitungan seperti tadi ya, sesuai rumus yang ini, dimana clustering 1 pertama ini seperti ini ya, SQRT untuk mengambil skalanya dari H1 ini H7 ya, H7 dikurangi data A atribut pertama dikurangi dengan clustering 1. Nah, jadi ini ya, misalkan data A untuk perhitungan clustering 1 itu data A yang bernilai 1 itu dikurangi centroidnya ditambah dengan data A atribut 2 dikurangi centroid 1. Jadi ini ya, centroid yang pertama, yang 1 ini dikurangi 1. Jadi saya ulangi, A dengan atribut 1 dikurangi clustering 1 bagian 1 atributnya, atribut pertama, ditambah A atribut kedua dikurangi 1 yang clustering ini, lalu dijumlahkan. Nah, maka sudah terbentuk hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk mengukur setelah itu kan berarti kan masih ada untuk clustering kedua. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama kayak seperti tadi. Untuk mendapatkan data clustering kedua itu berarti data A dengan atribut 1 dikurangi 2 ditambah dengan data A atribut kedua dikurangi 1. Nah, itu ini terus ya, berarti lanjut terus. Misalkan ini kurang ini ditambah ini kurang ini. Ya, terus untuk clustering 2 misalkan ini tambah ini dikurang ini kurang ini ditambah ini kurang ini. Oke, jadi langsung berlanjut gitu ya. Nah, di sini sudah ditemukan ya data untuk clustering pertama dan data clustering kedua. Cara menentukan jaraknya bagaimana? Misalkan seperti yang tadi saya bilang bahwa jarak dari data clustering K-means itu dia mengambil jarak yang terdekat dari centroidnya, atau misalkan ada data center itu yang dicari yang paling dekat, itu bakal nanti disatukan, dikelompokkan menjadi sebuah cluster. Seperti ini contoh misalkan C1 dan C2 untuk data pertama. Untuk data pertama C1 didapati nilai 2. Untuk cluster kedua didapati 2,2 sekian. Untuk jarak terdekatnya mana? Tentu 2 ya. Ini sudah bisa dilihat. Cuman kalau misalkan ini untuk formulanya, untuk rumusnya bisa menggunakan ini kalau di Excel. Jadi ini diambil pokoknya paling kecil, dimasukkan ke dalam cluster ke-1. Jadi untuk cluster ke-1 ini paling dekat dengan cluster 1 itu mana gitu. Otomatis kan sisanya itu cluster 2 gitu. Oke, misalkan ada C. Nah, misalkan 2,8 sama 2,2. Yang paling dekat dengan ini mana? C2 ini diambil seperti itu ya. Lanjut terus dicari data yang paling kecil. Nah, seperti itu. Oke. Setelah ditemukan data yang paling kecil seperti ini, didapati cluster C1 dengan data A, E, G. Jadi ada satu cluster 1 itu berisi data A, E, G ya. Untuk cluster kedua itu dipisahkan menjadi
B, C, D, F, H. Terus selanjutnya untuk ini mengulangi yang tadi sebelumnya ya, karena ini selanjutnya kita lakukan iterasi itu mencari nilai selanjutnya. Otomatis kan ini kan clustering, dan seperti yang tadi saya bilang datanya itu tidak tetap dan bakal berubah-ubah. Otomatis kita lakukan ini sampai datanya itu antar data dari data ke satu dan ke data selanjutnya, data yang lama atau data yang lama dengan data yang baru itu cocok, istilahnya masih sama gitu, klasternya masih di dalam klaster tersebut. Nah, ini kan baru jadi satu klaster ini. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Nah, kita ulangi proses yang sama. Kita buat dulu ya nilai iterasinya untuk pembandingnya. Ini C1 itu sama seperti tadi. Ini kan sudah ditemukan 3. Berarti untuk mendapatkan ini sum di sini bisa dilihat untuk rumusnya sum H7, H11, H13. Jadi sesuai rumus yang tadi ya, banyaknya data dibagi dengan jumlah klaster yang tercipta gitu, yang ada gitu. Nah, seperti ini contohnya kan berarti kan dari klaster ini kan ada 3. Ada klaster pertama itu terdapat 3 data yang termasuk dari bagian klaster pertama. Jadi otomatis diambil ya untuk H7 ini ditambah dengan E ditambah dengan A1 atribut A dengan atribut pertama, dengan E atribut pertama, dan G atribut pertama dibagi dengan jumlah klasternya gitu. Jadi diambil dari setiap ini kan berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 baru dibagi 3. Iya kan, 1 tambah 1 tambah 1 bagi 3 hasilnya 1. Selanjutnya sama karena yang ini untuk C1 untuk clustering kedua yang atribut keduanya sama juga, untuk 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi dengan 3 hasilnya 2. Seperti ini ya, sama untuk yang clustering 2 juga sama. Oke, selanjutnya setelah didapati seperti ini, baru kita lakukan sama seperti tadi, mengulangi hasil membuat clustering baru. Karena ini kan sudah didapati centroid baru. Sebelumnya kan centroidnya itu memakai centroid yang masih diambil dari data G sama H. Nah, ini setelah dilakukan ini, setelah dilakukan clustering, sudah pembuatan kelompok, kita lakukan lagi pembuatan centroid baru untuk melakukan proses iterasi. Oke, iterasi pertama, data A atribut pertama ya dengan nilai 1 dibagi dengan ini ya, yang sini. Berarti kan untuk skalanya menggunakan rumusnya itu menggunakan SQRT kalau di Excel. Ya berarti ini 1 D23 itu berarti kan sini data A atribut 1 dikurangi dengan data H atribut 1 seperti mengikuti rumus ini ya, dimana X kurangi jadi atribut dari atribut pertama dikurangi dengan centroid yang baru dipangkatkan 2, itu seperti itu. Sama didapati hasilnya seperti ini ya. Untuk cluster seperti yang tadi ya, sama pendekatan. Nah, didapati di sini ternyata untuk proses iterasi pertama data H itu
masuk ke dalam clustering pertama. Jadi setelah dilakukan proses iterasi bahwa ketahuan kan bahwa data itu memang tidak tetap, berarti kan ternyata ada perubahan nih di data H bagian ini, dia jadi termasuk clustering 1 karena paling dekat dengan titik sentroid ya. Nah, terus lalu selanjutnya kita buat ya, berarti pengelompokan clustering. Nah, di sini sudah saya warnai yang terdapat cluster. Jadi untuk proses iterasi pertama didapati cluster pertama itu anggotanya A, E, G, H. Nah, untuk sedangkan cluster kedua B, C, D, F. Didapati ya, jadi cluster pertama ada 4 anggota dan cluster kedua ada 4 anggota juga. Nah, ini belum sama ya, artinya proses clustering itu berhenti ketika data yang sebelumnya dan data yang baru itu sama hasilnya, jadi tidak berubah. Nah, selanjutnya baru dia bisa berhenti. Selanjutnya karena belum sama antara proses pertama dan kedua, selanjutnya kita lakukan iterasi kedua menggunakan titik sentroid baru. Seperti tadi pembuatan ini itu sama ya, menjumlahkan setiap data, menjumlahkan setiap anggota dibagi dengan anggota clustering tersebut, banyaknya anggota clustering. Nah, ini didapati 1,2, 1,75, 4, 27, 2,75 sama ya. Oke, selanjutnya ini masih sama prosesnya. Jadi untuk ini didapati caranya 1 untuk mendapatkan ini ya, 1 dikurang 1 dikurang 1,25 ditambah 3 kurang 1,75 dipangkatkan 2. Nah, seperti itu terus ya. Sama, masih sama. Didapati jarak terdekat jarak terdekat untuk clustering pertama itu masih sama ya. Jadi tidak ada berubah. Nah, stop. Berarti sampai sini. Karena kenapa berhenti? Karena antara cluster iterasi kedua dan iterasi ke pertama itu sama, keanggotaannya tidak berubah. Nah, jadi ini sudah benar, bisa dikatakan sudah benar. Jadi karena iterasinya sudah sama. Oke. Selanjutnya masuk ke pengkodingan ya. Oke. Untuk studi kasusnya di sini saya ingin membawakan tentang World Happiness. Data ini datasetnya bisa saya ambil dari Kaggle. Tahapan pertama yaitu mengimportkan semua library yang ingin digunakan. Seperti ini ada sklearn, library sklearn, cluster import k-means ya. Untuk clustering sendiri kan turunan dari sklearn, jadi harus diimportkan. Terus ada import pandas, dan untuk ini untuk preprocessing ya, untuk menghitung data, karena ini kan datanya itu enggak tetap gitu. Jadi mungkin nanti bisa melakukan proses preprocessing menggunakan min-max scaler, dan pembuat ini matplotlib untuk pembuatan plotnya, sebaran datanya. Oke, di sini pada data worldhappiness.csv ini ada beberapa data ya, di antaranya untuk seperti yang tadi saya jelaskan, ini untuk data ini memiliki, kalau di sini kan sebelumnya saya mencontohkan hanya 2 atribut. Nah, di sini memiliki banyak atribut, ada skor, ada GDP per kapita, atau ada social support, ada healthy life expectancy, freedom to make life choice, generosity, perception, dan lain-lain ya. Ini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Ada 7 sama skor 8 ya. Iya, sama skor 8. Ada 8 atribut yang jadi satu data itu memiliki 8 atribut ya. Pertama dipanggil dulu menggunakan fungsi df untuk membaca file CSV-nya. Lalu selanjutnya lakukan proses preprocessing menggunakan ini ya, min-max scaler
Di sini diinisialisasikan dulu scalar fit. Seperti yang tadi sebelumnya dicontohkan, kalau untuk yang sebelumnya kan kalau yang tadi perhitungan secara matematis yang secara manual, tadi saya menggunakan bagian dari G, data G dan H. Nah, di sini saya mengambil untuk ininya itu GDP per kapita dan healthy life expectancy. Jadi dua atribut ini saya ambil sebagai cluster yang dipilih karena saya ingin mengambil sampel dari dua data ini, dari dua atribut ini. Ya oke, sebenarnya udah lakukan pre-processing. Setelah lakukan pre-processing itu akhirnya kan datanya itu menjadi angka desimal, yang artinya kan sebenarnya kan ini kan datanya kan nggak beraturan ya isinya, itu ada yang 0,44, ada yang satuan, ada. Nah, ini untuk menjadi satu, jadi untuk untuk menghitung seperti perhitungan manual sebelumnya ya. Ini ada sama ini istilahnya menjadikan angka desimal ya, lakukan pre-processing. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pre-processing, otomatis dengan begini kan lalu kita langsung membuat sebaran datanya. Di sini kita menginputkan menggunakan plot matplotlib ya, menggunakan matplotlib untuk membuat sebaran data dari data world happiness ini. Ya berdasarkan healthy life expectancy dan GDP per kapita. Nah, jadi ini nanti yang menjadi istilahnya pusat sentroid gitu. Di sini kita akan cari. Oke, sekarang dipanggil fungsi k-means-nya, inisialisasi dengan KM. Ini saya menginisialisasikan dengan KM, artinya k-means ya. Tadi sudah diimport menggunakan clustering. K-means and cluster. Ini jadi jumlah cluster yang ingin saya buat ya. Jadi di sini saya memilih membuat 3 cluster. Nah, 3 cluster dari sebaran data di atas. Nah, ini saya ingin membuat, kalau sebelumnya kan saya membuat untuk contoh itu hanya 2 gitu. Nah, di sini saya membuat 3 cluster. Nah, setelah ini kan sudah done. Nah, bisa dilihat di sini dari semua data training itu kan tadi sebelumnya diambil data trainingnya dari GDP per kapita dan healthy life expectancy, didapatkan ini ya. Ini ada 0, ada 2, ada 1. Kenapa 0? Jadi ini kan bentuknya itu matriks. Jadi kalau untuk Python sendiri kan dimulainya itu dari 0, 0, 1, 2 karena 3 gitu. Jadi bisa dilihat ini ada cluster pertama, kita anggapnya ini adalah cluster pertama dan ini cluster kedua. Ya, ini cluster ketiga. Ya, berarti ini perhitungan yang sebelumnya yang sama seperti sebelumnya yang kita lakukan, yang seperti yang 1 tambah 1 kurang 1 kurang X kurang, berarti di sini itu hasil dari X kurangi Y, yang dimana Y itu pusat sentroid, ditambah X2 kurangi Y dipangkatkan 2. Seperti itu ya. Di sini bisa dilihat masuk klasternya, istilahnya hasil dari clusteringnya gitu, dari data ini. Oke, selanjutnya Y predict ya, DF cluster Y predict. Ini Y predict, fungsi Y predict di sini itu untuk istilahnya kan kalau untuk clustering sendiri itu dicari sebaran data yang paling dekat dengan centroid. Nah, di sini untuk memprediksi istilahnya yang paling dekat itu dengan clusternya itu mana gitu. Jadi sama seperti sebelumnya gitu, dicari nilai yang paling kecil.
Nah, di sini sudah pembuatan klasternya ya, bisa dilihat karena ini sebenarnya nggak full ditampilkan, tapi ya ini sama seperti yang di atas ya, cuman bedanya dia membuat suatu bagian baru yang namanya klaster. Itu isinya itu ya untuk pengelompokan, berarti di data A istilahnya Finland, data Finland itu masuk ke klaster pertama, Denmark masuk ke klaster pertama, dan seterusnya ya. Ini selanjutnya ada cluster center. Nah di sini untuk menghitung seperti tadi ya, kan sudah ditemukan nih klasternya. Itu banyaknya klaster kan berarti ada 3. Nah 3 berarti berarti untuk menghitung itu jumlah 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 data dibagi dengan setiap klaster. Setiap klaster berarti kan ini kan ada berapa ini? Pokoknya setiap klaster yang tercipta itu di dibagi dengan jumlah banyaknya data seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Oke, di sini didapatkan pusat sentroid baru ya. Sentroid baru. Lalu selanjutnya setelah didapatkan pusat sentroid baru, lakukan sebaran plot. Jadi sebelumnya kan ini hasil dari sebaran plot pertama, tapi dia belum sama seperti sebelumnya, tapi dia belum diketahui gitu. Ini sudah benar apa belum? Nah selanjutnya ini dihitung lagi sama seperti proses sebelumnya, dihitung lagi. Di sini saya menginisialisasikan Centroid itu dengan label gray ya. Ini masih kecil ya, kurang kelihatan. Dia ada di sini, dan di sini. Kenapa ada di sini? Karena kan sebelumnya untuk pusat sentroid sendiri itu dipilih dari sebaran plotnya. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini saya pisahkan menjadi 3 seperti yang sebelumnya karena saya ingin membuat 3 klaster. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya untuk klaster pertama sendiri itu warnanya hijau, ya, hijau. Jadi ini kelompok pertama. Nah, untuk klaster kedua itu warnanya merah seperti ini, berarti di bagian sini. Nah, untuk klaster ketiga warnanya biru, berarti di tengah. Nah, untuk sentroidnya saya labelkan dengan 0, pusat senternya itu saya label menggunakan warna abu-abu. Jadi di sini ada di sekitar sini. Untuk ya hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat di bawah. Untuk persebaran datanya, data pertama warna hijau, data kedua warna merah, data ketiga warna biru. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.